Bulan Ramadan adalah tamu mulia kita. Tidak ada tamu yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kok malah kita hinakan dengan kita berbuat kemaksiatan. Allah murka, dilipat gandakan dosa kita. Naudzubillah. Sehingga dikatakan wa kaifa idza kanat aflaman khalaiyatan tusirus sahawat lin nadhirin. Itu adalah orang-orang yang mereka menyanyiakan waktu mereka tidak untuk ibadah kepada Allah dan juga tidak untuk maksiat. Jadi waktunya tidak digunakan untuk apa-apa. Dan bagaimana kata beliau Muhammad Al-Haddad, kalau seandainya ada orang yang masuk bulan Ramadan dia tidak mau ibadah, malah digunakan untuk menonton film-film yang bisa membangkitkan syahwat. Naudzubillah. Melihat film-film yang ada di televisi dengan membuka aurat dan lain-lainnya. Faman mala'a ainahu minal haram mala Allahu ainahu minan nar. Kata beliau, dan barang siapa yang memenuhi pandangan kedua matanya dengan memandang yang haram, maka nanti di hari kiamat Allah akan penuhi pandangan matanya dengan api neraka. Yang dilihat neraka, tidak kelihatan, mana surga tidak kelihatan, semua yang kelihatan neraka aja. Karena apa? Di dunia sering memandangnya yang haram. Dan inilah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya juga Al-Mukashafatul Qulub tentang menjaga pandangan kedua mata. Kalau kita memandang yang haram, maka kita akan mendapatkan nanti di hari kiamat balasan. Allah akan tampakkan di hadapan kita ini neraka semuanya. Yang kita penasaran selama hidup di dunia ini, kita penasaran seperti apa sih surga. Kan kita penasaran dengan surga. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, Allah jelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mikir, wah surga enak, ada sungai dari susu, ada bidadari yang cantik. Bagi yang perempuan, ada laki-laki yang sangat tampan yang menyambut mereka, yang laki-laki pun juga semacam itu. Kemudian ada ranjang yang indah, buah-buahan, semua buah-buahan, makanan yang nikmat. Akan tapi ketika kita bayangkan semacam ini, karena sebab kita di dunia pernah memandang yang haram, di akhirat tidak kelihatan sedikit pun surga, tidak kelihatan. Bahkan baunya surga pun tidak tercium di hidung kita. Yang kita cium adalah bau neraka aja, karena sebab pandangan mata kita selama hidup dunia kita pandang yang haram. Mislal video, kata beliau, seperti video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Fasyahidu fihil fawahish. Coba lihat di video-video itu tampak kehinaan. Wala anallahu an-nadhir wal manzuri ilaih. Dan orang melihat video-video yang tidak pantas itu, video yang membangkitkan syahwat. La'anallahu an-nadhir. Allah melaknat orang yang melihat, dan Allah melaknat juga orang yang dilihat yang ada dalam video itu. Yang membuka auratnya dalam video dilaknat sama Allah, yang melihat pun juga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Washtaraku jami'uhum fil la'ni wal ism, dan mereka semuanya mendapatkan dosa yang sama, mendapatkan laknat juga yang sama, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari di bulan Ramadan ini waktunya kita untuk berbenah diri. Sudah cukup selama ini kita tertipu dengan dunia. Sudah cukup jadi golongan yang ketiga, zalimul li nafsih, menzalimi diri sendiri. Mari kita berubah, paling tidak naik ke derajat yang kedua, muktasid, menjalankan yang wajib tapi tidak melakukan kemaksiatan. Kalau bisa naik yang ke pertama, lebih baik lagi, sabiqun bil khairat, jalankan yang wajib, tambah yang sunnah, tinggalkan yang haram dan tinggalkan yang makruh. Maka kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wa min nataijiha ta'allumul fahisyah. Sudah lewat nih. Balinya sudah datang belum? Kita lanjutkan ya sedikit sambil nunggu. Wa min nataijiha ta'allumul fahisyah. Dan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam melihat sinetron-sinetron yang ada di televisi itu, ta'allumul fahisyah, mengajarkan kepada kita hal-hal yang buruk. Mengajarkan kepada kita hal-hal yang buruk. Faqallama admana 'alaiha ahadun minasyababi dzakaran kana aw unsa illa wa 'amila misla ma syahada wa asbaha min hizbis syaitan. Kalau sinetron-sinetron itu dilihat oleh pemuda-pemudi kita, dan ini terbukti sebenarnya. Kalau sinetron itu dilihat oleh pemuda-pemudi kita, anak-anak kita, putra-putri kita,
illa wa amila misla ma syahad. Dia akan lakukan seperti apa yang dia lihat. Coba dulu waktu bapak-bapak masih kecil ya, tidak ada ceritanya malam mingguan goncengan sama perempuan yang ajnabi, jarang itu terjadi. Pacar-pacaran yang tidak benar sampai sekarang itu jarang terjadi. Kadang-kadang sekarang ini Masya Allah lebih parah. Lebih parah, parahnya apa? SD itu sudah pacar-pacaran, sudah kenal pacar-pacaran. Sebenarnya diceritakan guru kita Buya Yahya, ada seorang anak mengeluh kepada ibunya, seorang anak perempuan mengeluh kepada ibunya akan sakit yang ada dalam perutnya. Diperiksakan sama ibunya ke dokter, ternyata apa? Hamil anaknya, SD padahal. Karena sebab apa? Tontonan yang mereka lihat. Karena sebab terkadang orang tuanya, kita ini sebagai orang tua tidak menata, tidak mengontrol bagaimana nanti anak-anak kita kalau kita berikan kepada mereka gadget yang ada, handphone, apalagi tablet, televisi dan lain-lainnya, game-game yang ada itu, ternyata dampaknya bukan malah positif, yang ada malah negatif. Dan kelihatan anak-anak coba yang suka main game mulai dari kecil, ketika di sekolah yang dia pikirkan adalah game, sehingga diajarkan sama guru tidak masuk-masuk, sehingga kadang-kadang ini sebabnya adalah keteledoran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita sendiri. Dikatakan wa amila misla ma syahad, mereka putra-putri kita itu kalau sedang nonton TV, mereka akan amalkan, akan lakukan, akan mereka tiru apa yang ada di televisi. Wa asbaha min hizbi syaitan, dan mereka pun putra-putri kita termasuk dari golongan yang cinta atau yang senang kepada godaan-godaan setan, termasuk dari pasukannya syaitan rajim, setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita jaga putra-putri kita dari menonton hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, sinetron-sinetron yang tidak pas untuk dilihat. Coba setelkan kepada mereka hal-hal yang baik, ceramah agama, salawatan, atau mungkin film yang menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Bolehlah, yang masih tertutup auratnya rapi, cara berpakaiannya pun rapi. Seperti katakan Syed Muhammad kemarin, yang di televisi itu semuanya bohong, dusta. Kata beliau, dhihkuhum kadhib, ketawanya bohong. Pemeran-pemeran televisi itu, sinetron-sinetron, ketawanya bohong. Mereka tertawa itu bohong, bukan tertawa sesungguhnya. Karena apa? Dituntut harus tertawa. Kalau waktunya tertawa kok mereka nangis, tidak dibayar sama bosnya, kan gitu. Wa buka'uha kadhib, nangisnya pun bohong. Nangisnya bohong. Dituntut untuk nangis, waktunya nangis tertawa, tidak dibayar sama bosnya. Wajidduha hazlun, dan semangatnya mereka, baik semangat itu dalam hal ibadah atau menolong orang atau apapun yang kita lihat dalam sinetron-sinetron itu, semangatnya pura-pura, semangat ibadahnya pura-pura semuanya. Sehingga apa yang akan terjadi dalam diri kita, dampaknya kita akan mudah untuk berbohong juga. Sehingga mari kita tinggalkan sedikit demi sedikit, kita rubah tontonan-tontonan kita, menonton ceramah agama, tonton salawatan dan lain-lainnya yang baik-baik, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah ciri-ciri umat di akhir zaman. Sebagaimana Nabi katakan, sebenarnya kalau kita manut sama Nabi Muhammad itu sudah ditulis semua sama Nabi Muhammad, sudah dicantumkan semua dalam hadis-hadisnya. Nanti di akhir zaman akan ada wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Sudah terjadi di zaman kita. Kata Nabi Muhammad itu zaman dulu yang bahkan perempuan-perempuan kafirnya pun pakai baju yang longgar-longgar. Orang-orang kafirnya pakai baju yang longgar-longgar mereka. Nabi katakan nanti akan datang suatu zaman kepada umatku yang kaum perempuannya itu pakai pakaian tapi seakan-akan telanjang. Terus kata Nabi Muhammad juga banyak hadis-hadis yang berkenaan tentang ciri-ciri datangnya hari kiamat atau ciri-ciri akhir zaman. Di antaranya kata Nabi Muhammad, la tattabi'unna sanana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Nanti kalian di akhir zaman itu umat-umat Nabi Muhammad, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang sangat mencaci ajaran-ajaran Allah,
menghina para utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah, kalian akan ikut itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Sehingga kata Nabi Muhammad, lau dakhalu juhra dhabbin, sampai mereka orang-orang kafir itu yang ada di zaman kalian, kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Bahasanya kalau orang kafir nyemplung sumur, kita umat Islam juga ikut nyemplung sumur, padahal tahu nyemplung sumur itu bisa mati. Jadi dikasih tahu, dan kadang-kadang sadar sendiri, tidak bagus. Kadang kita sadar, melihat hal yang haram, sadar ini haram, ini haram, tapi masih kita lihat. Karena apa? Belum bisa melawan hawa nafsu kita. Sehingga mari, dengan berpuasa ini adalah waktu kita untuk menata diri kita, menata hati kita, dan mulai belajar untuk melawan hawa nafsu. Termasuk cara yang terkuat untuk melawan hawa nafsu adalah dengan berpuasa. Hadanallahu wal muslimin min kulli su'in fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kaum muslimin, kata beliau, min kulli su'in, dari segala macam bentuk kejelekan, dari segala macam bentuk kemaksiatan, fid daraini, di dunia dan di akhirat. Kejelekan di akhirat yaitu balasan sebuah neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga mari kita rubah diri kita sedikit demi sedikit. Kita rubah tontonan kita. Kita jadikan apa yang kita punya sebagai media untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perantara, bagaimana caranya? Komputer kita, HP kita, televisi kita mengajak kita untuk menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau HP dibuat untuk hal-hal yang baik. Ketika Anda dengar pengajian-pengajian para asatidz ulama, dicatat, disebar, itu baik. Jangan malah mengundang emosinya orang, ngajak tukaran kalau dulu tukaran itu ribut itu terjadinya kalau hadap-hadapan gini. Karena apa? Sudah datang. Karena apa? Kalau zaman dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada BBM, mau ribut lewat chat itu tidak ada. Kalau ribut langsung dah datang, sehingga jarang orang ribut. Sekarang tambah banyak orang ribut. Karena apa? Semakin banyaknya media-media yang ada. Mari kita rubah diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk golongan yang pertama, sabiqun bil khairat, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjadi golongan yang pertama, sabiqun bil khairat, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisab, dan bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup.